Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian Matan Tuhfatul Atfal, buku kecil yang berisi puisi-puisi, terdiri dari 61 bait yang berbicara tentang ilmu tajwid. Pertemuan terakhir kita kemarin sampai pada bab mim sukun, sudah kita selesaikan sampai bait 23. Sekarang kita masuk ke bait 24. Bait 24 dan seterusnya atau bab yang kita bahas di pertemuan kali ini berbicara tentang lam al dan lam fi'il. Terlihat ya. Yang mana yang buat coret-coret? Oh, ini kayaknya. Tamam. Ya. Sebelum kita membahas bab ini, kita masuk ke pembahasan inti bab ini. Kita perlu kasih muqaddimah dulu, kita perlu bahas muqaddimah dulu berkaitan dengan ilmu yang lain yang bernama ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu dijelaskan di sana bahwa suatu kata dalam bahasa Arab tidak akan terlepas dari 3 bagian. Pertama, kata, saya tulis ini, kata dalam bahasa Arab tidak akan terlepas dari 3 kemungkinan. Pertama, ada yang disebut dengan isim, yang kedua dengan fi'il, dan terakhir harf. Isim, fi'il, harf, ada 3 kelompok, dan ini bersifat ijma' para nuhat, para ahli ilmu nahwu. Tidak ada kelompok yang keempat. Ada isim, fi'il, dan harf. Saya perlu jelaskan satu persatu, walaupun ini bukan penjelasan ilmu tajwid, tapi ada kaitannya dengan apa yang mau kita bahas di pembahasan kali ini. Kita membahas pertama isim dulu, kemudian fi'il, kemudian harf. Isim, dia kata yang bisa dipahami dengan sendirinya. Kata itu bisa dipahami dengan sendirinya. Dan waktu bukan bagian dari makna tersebut. Misalnya gini, kata Muhammadun, Muhammad, nama orang Muhammad. Nah, Muhammad ini makna dari kata Muhammad, saya tulis di sini misalnya, contohnya misalnya kata Muhammad. Muhammad ini maknanya bisa dipahami dengan sendirinya tanpa perlu hal yang lain. Kalau disebutkan kata Muhammad, yang terpikirkan dalam otak kita, dalam akal kita, seseorang yang bernama Muhammad. Kemudian, dan waktu bukan bagian dari makna tersebut. Kalau saya bilang Muhammad, tidak akan terpikirkan dalam pikiran kita, oh Muhammad yang telah lampau, atau Muhammad yang sekarang, atau Muhammad yang akan nanti. Past, present, sama future. Tidak akan terpikirkan masalah itu. Nah, itu disebut dengan isim. Fi'il itu seperti apa? Fi'il itu kata yang bisa dipahami dengan dirinya sendiri, dia sama dengan isim. Jadi kesamaan antara isim dan fi'il, dia sama-sama bisa kita pahami dengan sendirinya. Misalnya kata yaktubu. Dalam bahasa Arab, yaktubu artinya menulis. Yaktubu artinya menulis. Nah, yaktubu ini ketika
saya mengatakan yaktubu, maka orang yang diajak ngobrol akan memahami maknanya langsung tanpa membutuhkan hal yang lain atau wasilah yang lainnya, tidak membutuhkan itu. Tapi beda dengan isim. Kalau di isim itu waktu bukan bagian dari makna tersebut, tapi kalau fiil waktu merupakan bagian dari makna tersebut. Kalau saya bilang yaktubu, maka orang yang diajak ngobrol akan paham bahwasanya waktunya adalah sekarang atau nanti. Tamam? Ini membedakan antara isim dengan fiil. Atau saya bilang kata yang lain, kataba. Kataba artinya menulis juga. Nah, kata menulis ini bisa dipahami dengan dirinya sendiri. Kemudian waktu bagian dari sana. Ketika saya bilang kataba, artinya waktunya telah berlalu. Ini perbedaan antara isim dan fiil. Jadi kesimpulannya isim dan fiil sama-sama katanya tidak membutuhkan hal yang lain untuk dipahami. Tapi perbedaannya kalau isim itu waktu bukan bagian dari maknanya, tapi kalau fiil waktu merupakan bagian dari mana kata tersebut. Terakhir ada harf. Harf itu adalah kata dalam bahasa Arab yang tidak bisa dipahami kecuali dengan atau membutuhkan hal yang lainnya. Misalnya saya bilang ila. Ila dalam bahasa Arab artinya ke, menuju, ke. Saya bilang ila. Orang yang diajak ngomong, mukhotob yang diajak ngomong ila, gak akan memahami ila, iya, ke apa, menuju apa, gak kebayang dalam otak dia. Kecuali membutuhkan hal yang lainnya. Misalnya saya bilang ilal masjid, ke masjid, menuju masjid, oh baru paham, oh ilal masjid, menuju masjid, baru paham maknanya apa. Seperti itu. Itu perbedaan atau isim, fiil, harf. Penjelasannya saya ulangin, isim dan fiil dia sama-sama bisa dipahami dengan sendirinya. Hanya saja perbedaannya kalau isim itu waktu bukan bagian dari maknanya, adapun fiil waktu merupakan bagian dari maknanya. Sedangkan harf beda sendiri. Harf atau huruf, bahasa Indonesia huruf, itu tidak bisa dipahami maknanya kecuali membutuhkan hal yang lainnya. Nah, di bab yang mau kita bahas ini lam al dan lam fiil. Jadi bab ini berbicara tentang huruf lam. Tapi ada dua macam. Lam yang dikata al, bahasa gampangnya alif lam. Nah, alif lam ini masuknya mana? Masuknya harf. Al itu bagian dari harf. Al ini bisa disebut al atau yang populer disebut dengan alif lam, ya, alif lam atau al. Tapi menurut kaidah bahasa Arab, penyebutan al lebih tepat daripada penyebutan alif lam. Kenapa? Karena kaidahnya kalau suatu huruf itu terdiri dari satu huruf, suatu harf, misalnya kata ba misalnya, bi artinya dalam bahasa Arab dengan bi, maka kita sebut dengan namanya. Misalnya ini kita sebut bukan dengan bi, tapi dengan al-ba'u namanya. Tapi kalau suatu huruf terdiri dari lebih dari satu huruf, misalnya kayak ila ini, ila ada 3 huruf, ada hamzah, lam dan alif. Begitu pula al. Al di sini terdiri dari 2 huruf, alif dan lam, maka kita sebut dianya sendiri. Gak kita sebut ila, misalnya kita sebut hamzah, lam, alif, enggak. Atau al kita sebut alif lam, kurang tepat. Makanya kita lebih tepat kita sebut dengan al. Itu yang disebut dengan lam al. Artinya yang kita bahas sekarang adalah lam al ini. Keadaan si lam di huruf di al ini. Apakah dibaca dengan idhar, apakah dibaca dengan idgham? Itu yang pertama. Yang kedua, lam fiil. Nah, fiil barusan kita bahas. Fiil sekali lagi adalah kata yang bisa dipahami dengan dirinya sendiri dan waktu merupakan bagian dari makna tersebut. Jadi kesimpulannya saya hapus dulu sini. Pertama kita akan membahas keadaan al, keadaan lam si alnya ini, ya, dengan ini. Dia atau sebentar. Dia ini
keadaannya terdiri dari atau tidak akan terlepas dari dua keadaan. Kok hilang sebentar, maaf. Nah ini. Pertama, al ini bisa dibaca dengan idhar. Apa itu idhar? Udah kita bahas di nun sukun dan tanwin. Saya bilang di awal, jadi istilah-istilah dalam ilmu tajwid, idhar, idgham, iqlab, ikhfa yang sudah kita bahas itu juga maksudnya sama dengan bab-bab setelahnya, jadi sama aja. Kemudian ada bab atau bisa dibaca juga dengan idgham. Ini yang kita bahas. Kapan al itu dibaca dengan idhar? Kapan al itu dibaca dengan idgham? Ini pembahasan ini insya Allah mudah sekali. Jadi lam al itu dibaca dengan idhar ketika bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf ini, 14 huruf. Ibgi, hajjaka, wa khaf, aqimahu. Ibgi hajjaka, wa khaf, aqimahu. Coba kita hafal ya. Ibgi, coba. Hajjaka, wa khaf, aqimahu. Ibgi hajjaka, wa khaf, aqimahu. Nah, kalau al bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf ini, ibgi, hajjaka dan seterusnya, maka lamnya dibaca dengan idhar. Ini hurufnya apa aja coba? Ibgi. Ada huruf apa aja yang pertama? Hamzah, kemudian ba, kemudian ghain, kemudian ha, kemudian jim, kemudian kaf, kemudian waw, kemudian kha, kemudian fa, kemudian ain, kemudian qaf, kemudian ya, kemudian mim, kemudian ha, terakhir ha. Nah, kalau misalnya ada al bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf ini, maka lamnya dibaca dengan idhar. Contohnya, misalnya ada kata nih, ini ada al bertemu dengan hamzah di sini. Hamzah. Pertanyaannya, hamzah termasuk dari ibgi, hajjaka, wa khaf, aqimahu apa tidak? Termasuk huruf pertama ibgi. Maka kita bacanya al-ard. Coba dibaca. Bukan a-ard, nggak dimasukkan, nggak diidghamkan ke huruf hamzah. Contoh yang lain, misalnya la uqsimu bihadzal balad. Bacanya di sini al ini bertemu dengan huruf ba. Pertanyaannya, ba termasuk ibgi hajjaka enggak? Termasuk, maka dibaca dengan izhar. Coba dibaca al balad. Bukan dibaca ab-balad, tapi al balad. Contoh yang lain, wal walidat. Wal walidat. Ini ada huruf al, lam. Nah, lam bertemu dengan waw. Pertanyaannya, waw termasuk huruf ibgi, hajjaka, wa khaf, aqimahu apa tidak? Termasuk. Itu huruf waw, maka dibaca dengan izhar lamnya. Coba dibaca wal walidat. Bukan waw walidat, bukan, tapi wal walidat. Coba. Dan contoh-contoh yang lain. Mungkin terakhir ini, contoh yang terakhir, misalnya kata al-qari'ah. Alif lam ketemu qaf. Qaf termasuk ibgi, hajjaka, wa khaf, aqimahu apa tidak? Termasuk. Aqimahu ada huruf qaf. Maka dibaca dengan lamnya, dibaca dengan idhar. Coba dibaca al-qari'ah. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian kita akan bahas yang idgham. Ini ada 14 huruf. Ada 14 huruf. Sisanya berapa? 14 huruf juga di idgham. Berarti gampangnya, kalau misalnya ada al bertemu dengan selain huruf ibgi, hajjaka, wa khaf, aqimahu, maka lamnya bukan dibaca dengan idhar tapi dibaca dengan idgham. Huruf-hurufnya apa aja? Agak panjang sebenarnya, tapi gak apa-apa.
thumma sil rahman tafuz dhif dha ni'am da' su'a dhannin sur syarifan lil karam tib thumma sil rahman tafuz dhif dha ni'am da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Huruf-hurufnya apa aja? Huruf-hurufnya adalah huruf pertama dari masing-masing kata. Tip, huruf pertamanya apa? To. Thumma, huruf pertamanya fa. Sil, huruf pertamanya sod. Rahman, huruf pertamanya ra. Tafuz, huruf pertamanya ta. Dhif, huruf pertamanya bod. Dha, huruf pertamanya dal. Ni'am, huruf pertamanya nun. Da', huruf pertamanya dal. Su'a, huruf pertamanya sin. Dhannin, huruf pertamanya dha. Zur, huruf pertamanya zai. Syarifan, huruf pertamanya shin. Lil karoh, huruf pertamanya lam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 huruf. Di sini ada 14 huruf. Artinya kalau misalnya ada huruf-huruf ada al bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf ini, to, tha, sod, ro, ta, bod, zal, nun, da, dal, sin, dho, zai, shin, lam, maka dibaca dengan idgham. Contohnya, kita masuk ke contoh. Di Al-Quran disebutkan ada alif lam bertemu dengan to. To termasuk huruf-huruf ini apa enggak? Termasuk. Berarti bacanya gimana? Wattur. Coba dibaca. Lamnya diidghamkan, dimasukkan ke huruf to. Enggak kita baca wal tur, bukan wal tur, tapi wattur. Coba yang lain, contoh yang lain. Yatsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti. Alif lam bertemu dengan tha. Tha termasuk huruf ini apa enggak? Termasuk huruf ini. Maka hukumnya apa lamnya? Dibaca dengan idgham atau idgham? Idgham. Coba dibaca as-sabit. Bukan dibaca al-sabit, tapi as-sabit. Contoh yang lain. Alif lam ketemu dengan bod. Bod termasuk huruf-huruf ini apa enggak? Di mana bod? Dhif. Ada huruf bod di situ. Maka lamnya juga dibaca dengan idgham. Coba kita baca wadduha. Bukan wal duha, tapi wadduha. Coba. Contoh terakhir. Alif lam bertemu dengan shin. Shin termasuk huruf-huruf ini apa enggak? Di mana? Syarifan, huruf shin. Maka juga dibaca dengan lam. Dibaca dengan idgham. Coba wasyams. Bukan wal syams, tapi wasyams. Cara membedakannya gampangnya, ini kan kita hafal ini di tingkatan agak lebih tinggi, tapi kalau misalnya kita nggak mau ngapal huruf-huruf ini nggak masalah. Cara membedakannya adalah kalau alif lam setelahnya ada tasydid berarti idgham, kalau tidak ada tasydid maka tidak idgham, dibaca dengan izhar. Itu cara gampangnya. Nah, izhar ini disebut biasanya dengan izhar qamari, atau isi idgham disebut idgham syamsi. Kenapa disebut demikian? Para ulama itu berbeda pendapat tentang sebab penamaannya. Salah satu pendapat menyebutkan bahwa alif lam diibaratkan bintang.
Alif lam diibaratkan bintang, dan bintang itu kelihatan kalau ada matahari atau bulan. Maka dia diidharkan kalau bertemu dengan huruf-huruf qamariyah ini, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Tapi tidak diidharkan, tidak kelihatan lamnya atau diidgomkan ketika bertemu dengan huruf-huruf tib tsumma sil rahman sampai akhir. Ini pembahasan tentang lam al. Baik, kita baca, kita buka bukunya. Bisa dibuka. Sudah. Judulnya di halaman 36. Halaman 36. Ahkamu lami al wa lamil fi'al. Hukum lam al dan lam fi'il. Lam fi'il belum kita bahas ya. Kita baru bahas hukum lam al, kita baca dulu. Kata beliau An-Nazim rahimahullahu taala, lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi. Ada dua keadaan untuk lam al yang terletak sebelum huruf-huruf. Maksudnya huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah tentunya bukan huruf-huruf abjadiyah yang kita tahu, abjad maksudnya A B C D E F G yang sampai Z, bukan itu. Huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama dari keduanya adalah menjelaskan idhar, maka ketahuilah. Jadi ada dua keadaan seperti yang saya bilang, ada dua hukum untuk lam di al ini. Ini penjelasan sedikit. Al sebuah huruf yang digunakan untuk ta'rif, mengenalkan sesuatu. Huruf ini hanya masuk ke isim kata benda saja. Nah tadi misalnya gini, untuk supaya paham, dalam bahasa Arab itu al itu digunakan untuk memberikan kesan bahwa sesuatu ini telah diketahui. Misalnya ketika saya bilang kitabun, kitabun artinya buku, kitabun. Nah saya bilang kitabun itu artinya buku. Bisa buku ini, bisa buku itu, bisa buku punya Muhammad, bisa buku Zaid, Bakar, Amr dan seterusnya. Buku di semua dunia ini disebut kitab. Tapi kalau saya bilang al-kitab, artinya bukan buku doang, tapi buku itu, buku yang telah diketahui. Itu dimaksud dengan ta'rif, mengenalkan sesuatu. Jadi al ini ketika masuk ke suatu isim, gunanya untuk mengenalkan suatu bahwa hal itu telah diketahui sebelumnya. Bait ke-25, qabla arba'in ma'asyratin khud'in mahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Di bait sebelumnya beliau bilang bahwa hukum pertama itu idhar. Nah, hukum idhar ini kapan berlaku? Kata beliau, qabla arba'in ma'asyratin, sebelum 14 huruf. Maka ketahuilah, dan ini arti dari ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Intinya lam al ini seperti yang saya bilang tadi, lam al ini kalau bertemu dengan salah satu huruf dari ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, maka hukumnya itu hukum yang pertama, hukum idhar, dibaca dengan jelas. Di sini ibghi hajjaka wa khaf aqimahu artinya carilah yang mabrur pada hajimu dan takutlah pembatalnya. Ini carilah yang mabrur pada hajimu dan takutlah. Ini syarat untuk 14 huruf, yaitu hamzah, ibghi, hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha. Ini berikut contoh-contohnya, sudah kita bahas tadi beberapa. Wal ard, al balad, wal gharimin, bil hajj, semuanya dibaca dengan idhar. Kemudian bait ke-26. Nah, kita sudah menyelesaikan hukum pertama dari hukum lam al, yaitu idhar qamari. Sekarang kita masuk ke hukum yang kedua dari lam al, yaitu idgham syamsi. Kata beliau, thanihima idghamuha fi arba'i wa 'ashratin aidan wa ramzaha fa'i. Hukum yang kedua dari keduanya adalah mengidghamkannya pada 14 huruf juga. Jadi kan tadi ibghi hajjaka wa khaf aqimahu ada 14. Lawannya selain 14 huruf ini 14 huruf juga. Maka pahamilah isyaratnya. 14 huruf apa aja wahai Syekh? Kata beliau, tib thumma sil rahman tafus didzani'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Yang saya tulis di papan tulis tadi. Jadi yang diambil itu bukan semua huruf, tapi huruf pertama dari masing-masing kata. Tib huruf to, thumma huruf tha, sil huruf sod, rahman huruf ra, tafuz huruf ta, dhif huruf bod, dha huruf dal, ni'am huruf nun, da huruf dal, su'a huruf sin, dhannin huruf dha, zur huruf
zai syarifan huruf shin, lil karam huruf lam. Ini artinya jadilah orang baik, tip tsumma silur rahman, artinya sambunglah tali silaturahim, tafuz maka kamu akan menang, maka kamu akan dapat pahala. Dhif dza ni'am, bertamulah pada orang yang mempunyai banyak nikmat. Maksudnya kalau kita punya kenalan yang dia sukses dan dia dalam menuntut ilmu sangat bagus, kita bertamu ke rumahnya, kita pelajari bagaimana proses dia, kita pelajari, kita bisa ambil banyak faedah dari dia. Kemudian da'su adhanin, tinggalkanlah prasangka buruk. Zur syarifan lil karam, kunjungilah orang yang mulia, niscaya kamu akan beruntung. Kemudian contoh-contohnya huruf hijaiyah, misalnya huruf to, misalnya wattur yang kita baca tadi, kemudian tha, ats-tsabit, was-sabirin, ar-rahmanir rahim. Itu contoh semuanya ketika alif lamnya dibaca dengan idgham, tentunya ketika bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf yang tadi disebutkan. Kembali ke papan tulis, kita hapus dulu ini. Penjelasan pertama yaitu lam al sudah selesai. Jadi kesimpulannya hanya ada dua hukum, yaitu izhar dan idgham. Kemudian kita akan membahas lam fiil sebentar. Lam fiil. Maksudnya lam fiil itu apa? Lam fiil adalah lam yang berada pada fiil. Fiil itu apa yang sudah kita jelaskan barusan. Lam fiil, lam yang berada dalam fiil. Bagaimana keadaannya lam fiil ini? Apakah dibaca dengan izhar, ataukah dibaca dengan idgham, ataukah dibaca dengan hal yang lainnya? Nah, lam fiil ini hukumnya satu, gampang. Hukumnya semuanya dibaca dengan izhar. Jadi setiap lam yang berada pada fiil itu pasti dibaca dengan izhar, kecuali beberapa yang akan disebutkan nanti. Kita masuk ke contoh dulu. Misalnya kata qul na'am. Qul na'am. Qul na'am. Lam ketemu nun. Ini lamnya berada pada fiil. Qul itu fiil. Kalau kita belajar bahasa Arab, qul itu fiil amr, dia fiil, intinya dia fiil. Berarti lamnya dibaca dengan izhar. Enggak kita baca qul na'am, enggak. Tapi kita baca dengan izhar. Qul na'am, coba dibaca. Ya, qul na'am. Kemudian contoh yang lain, misalnya qulna. Nah, qulna. Di sini lamnya juga berada pada fiil, maka pasti dibaca dengan idhar. Coba dibaca qulna. Ya. Kemudian terakhir contohnya iltaqa. Coba dibaca iltaqa. Lamnya berada pada fiil. Nah, perhatikan, ini bukan lam al yang barusan kita bahas. Kalau lam al bertemu dengan ta, itu dibaca dengan idgham, tapi ini permasalahannya bukan lam al tapi lam fiil, dan kita tahu lam fiil pasti dibaca dengan izhar. Hanya saja lam fiil yang dibaca dengan izhar ini ada pengecualiannya, yaitu di kata qul. Pengecualiannya di kata qul ketika bertemu dengan dua huruf, yaitu huruf lam atau huruf ra. Jadi kalau qul bertemu dengan lam atau ra, maka bukan dibaca dengan izhar tapi dibaca dengan idgham. Misalnya, nah, qul rabbi. Di sini ada qul. Lam ini lam berada pada fiil, qul berada pada fiil. Tadi kan hukum asalnya lam fiil itu dibaca dengan izhar, tapi karena dia bertemu dengan ra maka dikecualikan, tidak dibaca dengan izhar tapi dibaca dengan idgham. Coba dibaca qurrab. Qurrab. Ya, jadi dibaca dengan idgham. Di sini diidghamkan, bukan dibaca dengan qul rabb, bukan, tapi qurrab.
Contoh yang lain misalnya ketika lam kul bertemu dengan lam, misalnya lam kul, lam fiil bertemu dengan lam juga, maka di sini dibaca dengan idgham juga. Coba dibaca kulla, kulla. Ya, sudah selesai. Ini pembahasan tentang lam fiil, gampang. Intinya lam fiil kesimpulannya dibaca dengan idhar, itu hukum umumnya. Ada pengecualian pada lam di kata kul, di mana lam di kata kul itu fiil. Kalau bertemu dengan lam atau ro, maka tidak dibaca dengan idhar, tapi dibaca dengan idgham. Sekarang kita lihat baitnya, bait terakhir di bab ini, bait ke-29. Kata beliau, wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Idharkanlah lam yang ada pada fiil secara mutlak, mutlaqo, secara mutlak, seperti qul na'am dan qulna serta iltaqa, semuanya dibaca dengan idhar. Tentunya tadi catatannya atau garis yang perlu digarisbawahi, ada pengecualian ketika qul bertemu dengan lam atau ra, maka lamnya itu dibaca dengan idgham, bukan dibaca dengan idhar. Sampai sini sudah selesai pembahasan kita. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau bisa dipahami semua, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.